Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional. Sumber hukum internasional merupakan berbagai materi, kebiasaan atau asas yang mengandung atau menjelaskan aturan-aturan hukum internasional. Mengenai sumber hukum internasional merupakan persoalan yang sangat penting dalam bidang hukum, bukan hanya dalam tatanan hukum nasional tapi juga hukum internasional. Pemahaman tentang ini mutlak diperlukan dikarenakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, sumber hukum menjadi tempat diketemukannya dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman. Sumber hukum internasional berbeda dengan hukum nasional. Hukum internasional memiliki keunikan tersendiri, terutama ketiadaan pernyataan secara eksplisit menyebut apa sumber-sumber hukum internasional itu sendiri yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam memutuskan sengketa internasional. Hukum internasional tidak memiliki organ-organ yang pada umumnya ada di tingkat nasional seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan ada 5 sumber hukum internasional, yaitu yang pertama perjanjian internasional, kedua kebiasaan internasional, ketiga asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, keempat putusan-putusan pengadilan, dan yang kelima adalah ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum. Perbedaan hukum internasional dan hukum nasional. Adapun perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sumber hukum yang berbeda. Hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional didasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang terlahir atas kehendak bersama negara-negara internasional. Yang kedua, memiliki subjek yang berbeda. Subjek hukum nasional adalah individu-individu dalam suatu negara. Subjek-subjek hukum internasional adalah seluruh negara anggota. Yang ketiga adalah memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Kekuatan hukum yang mengikat penuh dan sempurna adalah ciri khas kekuatan hukum nasional. Hukum internasional lebih banyak mengatur hubungan-hubungan negara secara horizontal. Yang keempat adalah memiliki integritas yang berbeda. Dilihat dari segi integritas, hukum nasional dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan hukum nasional. Dan yang terakhir adalah memiliki model yang berbeda. Berbeda dengan hukum nasional, hukum internasional tidak memiliki badan kelembagaan seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Namun, perbedaan ini dibantah oleh golongan monisme, yaitu meskipun kedua sistem hukum tersebut memiliki istilah yang berbeda, namun sistem hukumnya tetap sama. Ini yang diatur oleh hukum internasional pada akhirnya adalah individu di dalam suatu negara. Kedua, ketika hukum internasional diakui sebagai sistem hukum, hal itu berarti bahwa hukum internasional dan hukum nasional memiliki suatu kesatuan hukum serta mengikat baik itu bagi negara atau masing-masing individu. Yang terakhir adalah hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja berpendapat terdapat dua teori mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Pertama, teori voluntarisme yang berdasarkan berlakunya hukum internasional bukan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara. Dan yang kedua, teori objektivis yang menyatakan bahwa hukum internasional itu ada dan berlaku terlepas dari kemauan negara. Teori voluntaris dan objektivis pada dasarnya sama dengan paham dualisme dan monisme. Paham dualisme yang bersumber pada teori bahwa pada ikatan hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lain.
Yang kedua, paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan daripada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian daripada suatu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.